Wilayah Bogor diguncang gempa pada 10 April 2025 yang lalu. Video tentang gempa Bogor ini tiba-tiba menjadi viral di media sosial. Bukan karena kekuatan atau skala kerusakan yang dihasilkan dari gempa ini. Namun kejadian ini viral karena ada sesuatu yang ikut terekam ketika gempa bumi terjadi. Suara dentuman atau raungan merupakan hal yang terekam dalam video tersebut dan menimbulkan banyak tanda tanya. Karena suara yang terdengar seolah-olah seperti ada sesuatu yang akan keluar dari perut bumi. Begitulah kira-kira pendapat sebagian besar warga Konoha, yang mana warga Konoha sendiri punya kecenderungan untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan pikirannya tanpa mencari tahu lebih lanjut, dan akhirnya memunculkan pertanyaan, suara apakah yang terekam dalam video gempa di Bogor tersebut, dan normalkah itu ketika gempa bumi terjadi? Suara dentuman sendiri merupakan salah satu hal yang umum terdengar ketika gempa bumi terjadi. Namun pada banyak kasus gempa, suara dentuman atau raungan seperti ini jarang terdengar jelas, seperti kejadian di Bogor pada 10 April lalu. Hal ini dikarenakan sebagian besar gempa yang terjadi di Indonesia merupakan jenis gempa yang memiliki jenis menengah atau dalam, yang punya jarak sangat jauh dari pusat gempa hingga ke permukaan bumi. Itu kenapa di banyak kasus gempa bumi menengah dan gempa bumi dalam, suara dentuman atau raungan tidak terdengar hingga ke permukaan bumi karena jauhnya rambatan suara tersebut hingga akhirnya tidak terdengar ke permukaan bumi atau samar-samar. Suara dentuman sering muncul pada gempa dengan jenis dangkal karena jarak dari pusat gempa menuju permukaan tanah tidaklah terlalu jauh. Itu kenapa rambatan suara bisa sangat terdengar jelas hingga ke permukaan bumi, yang mana jarak hantaran lebih pendek menyebabkan suara lebih jelas terdengar. Seperti kasus gempa di Bogor, yang mana jarak dari pusat gempa hingga permukaan bumi hanya memiliki jarak sekitar 5 km saja. Hal ini menyebabkan suara dari aktivitas seismik lempeng bumi terdengar sangat jelas hingga permukaan tanah, terlebih di area pusat gempa. Jika ingin dijelaskan secara normal, seperti kita menaruh speaker ke dalam sebuah lubang. Semakin dangkal sebuah lubang, maka suara speaker yang terdengar ke permukaan akan semakin jelas. Dan lain cerita ketika kita memasukkan speaker ke dalam lubang yang lebih dalam, maka rambatan suara yang berhasil keluar ke permukaan bumi akan sangat lemah, bahkan cenderung samar dan susah untuk terdengar. Itu kenapa dalam kasus gempa dangkal, suara raungan atau suara dentuman lebih terdengar dengan jelas, dan dalam kasus gempa menengah ataupun dalam, suara tersebut jarang terdengar. Walau gempa di Bogor hanya memiliki kekuatan 4,1 skala magnitudo, namun gempa jenis dangkal ini memiliki getaran yang kuat. Itu kenapa gempa jenis dangkal merupakan salah satu gempa dengan jenis paling berbahaya, karena dengan hanya sedikit gerakan saja bisa menimbulkan beberapa kerusakan. Jadi udah ngerti kan dari mana asal suara ketika gempa Bogor terjadi? Bukan karena naga yang mau keluar atau apapun itu yang terkait hal mistik. Ini murni sains. Jadi mari baca buku sebelum menyimpulkan sesuatu. Terima kasih.